Aman, dua, ready, action. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Abah bersama juga dengan Prof Abah hari ini. Hari ini kita akan membahas ya salah satu PR juga ya di bangsa kita, masih minimnya seseorang untuk membaca buku ataupun yang biasa kita sebut dengan literasi. Ya. Walaupun kalau kita lihat pemerintah selalu menyampaikan ayo literasi. Ya, tapi memang daya dukung ya, daya minat literasi di negara kita pun sangat rendah sekali, yang akhirnya saat ini terkontaminasi dengan gadget ya, hal-hal tersebut. Walaupun mungkin kita juga bisa literasi di HP kita ya, membaca berita dan lain-lain, pengetahuan dan lain-lain. Tapi apakah anak-anak muda sekarang itu lebih banyaknya membaca hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan atau mencari hiburan yang memakan waktu berjam-jam, bahkan berpuluh-puluh jam sampai hari-harian, akhirnya tidak memberikan dampak yang positif. Kali ini kita akan mendapatkan nasihat dari Prof Abah berkaitan dengan pentingnya seseorang memiliki semangat membaca. Ya, insya Allah akan disampaikan oleh Prof Abah. Monggo Prof Abah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat Prof, sehat. Mas Arta makin segar, makin gemuk. Kalau kata anak muda, cocok susunya. Iya. Baik, satu topik yang ingin saya baca, yang saya sampaikan adalah pentingnya buku. Dulu waktu kecil saya dengar sebuah peribahasa judulnya buku adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Jadi kalau Anda punya rumah, pengen lihat luar, lewat mana? Kan bukan buka pintu, buka jendela untuk melihat suasana di luar, hujankah, cerahkah, dan sebagainya. Ya, jadi untuk melihat dunia, Anda nggak perlu sementara ya, nggak perlu keliling dunia. Bagusnya nanti kalau Anda sudah jadi penduduk global, benar-benar keliling dunia. Ngerasain betul Swedia atau Norwegia itu yang katanya 20 jam siang terus malamnya pendek, itu kayak apa sih? Lalu tinggal di sana sebulan pas Ramadan gitu kan. Konger kita. Jam 10 baru maghrib, 10 malam, jam 2 udah subuh Mas. Dan kita puasanya panjang sekali ya. Oke, one book, one month. Ini ada sebuah gerakan one month, one book atau one book, one month. Saya ikut klub bisnis dulu. Gak usah saya sebut nama klubnya. Itu para mentornya mewajibkan ke kita tiap bulan harus baca satu buku. Saya kuliahnya di jurusan teknik industri. Kalau bacaan buku-buku teknik industri mah tekaci. Itu memang sudah biasa dibaca, operation research, managerial, decision making, decision support system dan sebagainya, itu udah harus dibaca. Ini yang dimaksud one man one book, itu buku yang di luar disiplin Anda. Jadi Mas Amar misalnya sekolahnya jurusan apa? Apa itu? Di kafe Komunikasi visual. Waduh, singkatannya aja saya ketinggalan zaman. Desain komunikasi visual, DKV. SMK itu Pak, jurusan itu. Oke. Nah, kalau jurusannya itu lalu baca buku di bidang itu kan memang kewajiban. Yang harus Anda lakukan adalah membaca buku-buku di luar itu. Mulai dari buku agama, buku falsafah, buku sejarah, buku apa saja. Kalau dulu Pak Felixio itu begitu masuk jadi mu'alaf, dia putuskan setahun 300 buku. 300 bagi 12, 300 bagi 10 aja. Rata-rata sebulan 30 buku, Mas. Makanya kalau Anda dengerin dia ceramah, kayak segala macam keluar dari sininya. Itu akibat di tahun-tahun pertama beliau sebulan 30 buku. Nah, saya ingin menganjurkan one man, one book aja. Baca apa aja, misalnya ini. Nilai keindonesiaan. Nah, yang nulis tokoh terkenal dulu itu Pak Daud Yusuf, dulu Menteri Pendidikan zaman saya kuliah, sama Ponco Sutowo. Ponco Sutowo itu anaknya Ibnu Sutowo, bos Pertamina tahun 70-an. Ini yang punya Hotel Hilton yang sekarang jadi Hotel Sultan di Semanggi itu. Dua tokoh menulis buku tentang keindonesiaan. Bukan berat, ini tulisan populer, ringan. Jadi Anda paham, keindonesiaan itu ya beraneka dan segini. Lalu kita yang baca, oh ya gitu ya, jangan mudah tersinggung, jangan mengolok-olok orang lain, ya kira-kira begitulah, dapat gitu gambarannya. Ini buku terbaru, ini tulisan teman saya, Ihsanuddin Nursi. Nah, ini saya dikasih oleh beliau, ya.
tentang prahara bangsa. Dia mengupas bangsa Indonesia sejak reformasi sampai sekarang. Dari 98 sampai 2008 sudah berapa tahun? 10 ya. Sekarang 8. berarti sudah 23 tahun ya. Sejak reformasi sudah hampir seperempat abad. Dari reformasi ke sini bukan makin tertib, makin adil, makin makmur, makin sejahtera, makin kacau balau. Leaders yang kita inginkan bukan ketemu yang makin kuat, makin makin tegas, makin transparan dan sebagainya, makin amburadul. Ya, boleh kan kita kecewa dengan apa yang sudah ada, yaitu presiden kita yang sekarang. Tapi sebagai rakyat nggak puas saya kalau kayak gitu tingkah lakunya. Misalnya pagar bambu mau bongkar, lah masih justru kita goes ke sana masih kelihatan dari pantai. Mana dibongkarnya? Artinya kan hanya omon-omon, hanya perkataan. Nah, itu leaders yang kita harapkan makin kesini ketemu yang makin energik, makin bagus dan sebagainya, tapi nggak dapat. Kita bisa mengerti itu kalau baca buku. Kita kalau ada peristiwa, misalnya kemarin perang Iran-Israel, tanggal berapa mulainya? Nah, udah lupa, seminggu lewat sudah lupa. 13 Juni Israel nyerbu, lalu 14 Juninya Iran balas, hanya 12 hari. Tapi saya yakin sekitar 5-6 bulan kemudian Anda lupa. Dulu kok ada perang Iran-Israel, penyebabnya apa ya? Lupa. Nah, merefreshnya itu hanya dengan baca buku. Mas Ihsanuddin ini termasuk yang rajin. Peristiwa ini, peristiwa itu, kasus pengadilan ini, kasus pengadilan, kenapa tokoh ini ditangkap, kenapa ini. Nah, ditulis sama beliau. Jadi kalau Anda baca ini, tersegarkan. Oh iya ya. Nggak maju negara kita ini, mundur malah melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan. Begitu Mas. Nah kalau Anda tiap bulan baca satu buku, kan 12 bulan 12 buku. Pemahaman Anda tentang diri Anda sebagai orang Indonesia, tentang Indonesia itu harusnya sudah seperti apa, udah 80 tahun merdeka, harusnya sudah bisa seperti apa gitu. Ibarat Anda berkeluarga sudah 30 tahun gitu. Kan beda dengan baru nikah 2 tahun Mas. Betul. Ya kan? Baru nikah 2 tahun masih bingung, aduh cari uangnya gimana, kos di mana. Tapi kalau udah 30 tahun Anda sudah, nah kamu sekolah ke New York. Kamu kalau sakit rumah sakitnya itu. Sudah jauh lebih tenang, lebih terarah dan sebagainya. Nah kita ini sudah 80 tahun merdeka, harusnya sudah bukan kalang kabut kayak sekarang ini mikirin makanan gratis saja kalang kabut. Dananya dari mana, pajak dinaikkan, lo katanya makanan gratis kok rakyat yang bayar. Nah kalau pajak dinaikkan dulu kan berarti yang bayar bapak-bapaknya, bukan negara. Itu contohnya, jadi baca buku, karena dengan banyak baca buku, ini kalau spiritual ya ini bagus, ini karangan Mas Duta ini ngajarin manhaj Mas. Berjuang, memperjuangkan Islam itu tahapnya harusnya bagaimana tahapnya. Sekarang ini kalau dibandingkan kisah Nabi sedang di zaman apa, sebelum Hudaybiyah atau sudah Hudaybiyah, sebelum perang Badar atau sudah perang Badar dan seterusnya, sehingga langkah kita tertata baca ini. Nah, lalu buku-buku yang memperkuat iman kita baca seperti ini dan seterusnya. Dan jangan lupa baca buku ini. Ini adalah The Last Testament ya. Ada Old Testament, ada New Testament, ada The Last Testament. Anything happen in this world, kalau ada sesuatu yang muskil dan sebagainya, buka di sini. Kalau ada suara dari kitab sebelumnya yang beda, yang harus dipegang adalah yang ini, karena yang ini sudah terbukti kebenarannya, tidak pernah terkacaukan, tidak pernah diselipi dengan kata-kata manusia, sementara yang lain secara historik maupun secara teologi banyak kecampur dengan tulisan tangan orang. Ya, nah baca semua buku ini minimum 1 buku 1 bulan, insya Allah setelah setahun ya, you will become somebody else. Bukan yang aneh tapi much better. Kalau Anda ketemu orang, Mas Amar ketemu orang, terus orangnya nanya, Amar, kamu kok nampak berbeda? Kamu nanya, lebih bagus atau lebih jelek? Gitu, bedanya itu apa? Gitu. Lebih bagus atau lebih jelek? Nanti teman, lebih bagus katanya. Kalimatnya lebih tertata, lebih sopan, lebih santun, lebih menghargai pendapat orang, dan sebagainya. Itu semua hanya bisa didapat dengan membaca buku. Gunakan semua alat yang ada, ini saya buka. Ini ada aplikasi namanya Thread. Thread itu artinya benang. Benang yang dikual-kual itu, ini Thread. Ini bisa menampilkan buku-buku terbaru dari seluruh dunia. Jadi ada judul buku misalnya, judulnya bla 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 bla. Apa sih isinya? Kamu tanya aja, ringkasannya apa? Bread gitu. Ini zaman teknologi, jadi untuk baca buku ini, kalau Anda nggak punya waktu
dari bab 1 sampai bab berapa selesai, Anda bisa minta aplikasi untuk meringkas. Begitu ada yang nggak jelas, tanya lagi, Anda cukup dengerin suara dari AI itu, ringkasan tentang sebuah buku. Itu cara lain untuk membaca buku, tidak harus satu-satu. Saya sudah hampir 2 bulan ini belum selesai, dan yang apa itu? Nah, ini mau saya selesaikan, sudah segini, udah separuh ini. Ini bagus sekali, The Choice. Kalau Anda Muslim, Anda baca ini, Anda akan makin yakin bahwa keyakinan kita benar dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Sekali. 1 month, 1 book. Jangan lupa, syukur-syukur bisa 1 month, 10 book. Betul. Ya kan? Iya. Itu Mas Felix Xiao itu 1 tahun 300 buku. Oke, ya luar biasa sekali Prof. Aba atas masukannya ya. Jadi buat para pemuda, bukan hanya pemuda sebenarnya, semua ya, masyarakat kita semua umur ya, mulailah mengaktifkan diri kita untuk terbiasa membaca. Karena namanya terbiasa harus memang dicoba. Ya tidak mungkin seseorang biasa membaca kalau memang nggak pernah membaca. Nah, memang mungkin awalnya berat ya Prof untuk membaca 1 halaman, 2 halaman. Nanti kita bahas sedikit tentang bagaimana cara mulai setelah membaca. video ini nanti kita akan bahas tuntas juga gimana untuk kita yang belum terbiasa membaca, mulai membaca. Kadang-kadang mungkin banyak pertanyaan Prof. Saya kan nggak punya buku, nggak punya uang buat beli buku dan lain-lain. Ya kita akan bahas nanti ya bagaimana generasi kita bisa membaca. Mulai dari mana ya untuk membaca. Terima kasih Prof untuk masukannya dan arahannya. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita akan dan lanjut bisa di diterapkan video buat teman-teman para pemuda Indonesia. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.